untuk selanjutnya ini ada untuk buku VVB Solo untuk Indonesia Merdeka ini katanya itu dulu skripsinya Mas Heri yang dibukukan. Apa betul? Ya, betul. Jadi PPB 1923 ini memang dari penelitian saya. Jadi untuk memenuhi tugas akhir skripsi pada saat itu. Terus saya tanya dengan Pak Rojil, selaku narasumber di sini juga, selaku pengantar buku saya. Pak, ini bagaimana? Ada masukan dari teman Solo kalau buku saya ini, kalau skripsi saya itu bisa dibukukan. Ya, dari Pak Rojilnya mengiyakan, ya sudah, nggak apa-apa bro, langsung saja. Gitu. Tapi ternyata dari perjalanan waktu itu sampai tahun ini bisa saya cetak. Gitu, Mas. Oke, terima kasih untuk mungkin bisa diceritakan sedikit tentang buku VVB Solo untuk Indonesia Merdeka ini, Mas Heri, supaya membedah juga lebih dapat lebih sedikit gampang. Ini saya cerita dari proses awal atau bagaimana, Mas? Mungkin serah Mas Ferry aja mau dari awal atau gimana, yang penting untuk para pembedah juga bisa lebih aktif untuk koreksi yang beri masukan oleh Mas Ferry. Oke, siap. Jadi kalau saya berbicara proses awal memang ya untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi, di mana pada saat itu kenapa saya ngambil penelitian berjudul PPB itu karena di beberapa fanspage, baik itu Persis Solo sendiri, terus para fans dan lain sebagainya, itu muncul perdebatan, Mas. Awalnya ada yang bilang PPB Solo itu lahir tahun 1923. Di satu sisi lagi ada yang bilang 1928. Terus pokoknya banyaklah istilahnya yang menyebutkan PPB atau Persis Solo itu tahun ini lahirnya. Nah, mulai dari situ saya cari-cari, Mas. Saya dapat saya sebutkan saja fanspage-nya namanya pasupati.net, itu menyebutkan 8 November. Nah, dari situlah saya buat penelitian tentang PPB 1923. Singkat cerita, saya ke Solo. Setelah ke Solo, saya hanya mendapatkan beberapa saja sumbernya, baik yang eksternal, intinya yang sumber-sumber yang sekunder maupun sumber yang primer. Baru saya 2 minggu ke Jakarta pada saat itu. Nah, dari situlah saya mendapatkan banyak sekali informasi atau sumber primer dengan buku saya yang menyebutkan bahwasanya PPB itu lahir pada tahun 1923 pada bulan Maret akhir, 30-31 Maret. Nah, dari situlah saya meyakinkan diri bahwasanya lahirnya itu memang tahun 1923. Itu menurut koran Dharma Kondo. Dharma Kondo itu kan sisi keindonesiaan, artinya memang koran yang menyebutkan dari penerbit Indonesia. Nah, itu kan saya harus cari pembanding. Nah, itu pembandingnya saya dapat dari Surabaya ini sebelah. Dari situlah saya singkat cerita saya menyebutkan lahirnya bagaimana. Setelah itu beberapa tahun kemudian, istilahnya 10 tahun kemudian berganti nama menjadi Persis Solo. Bahkan kalau kita lihat secara perjalanannya, baik itu pengurusnya maupun dari klubnya itu sendiri memang sangat menunjukkan keinginan bahwasanya ingin memerdekakan masyarakat Indonesia pada saat itu sebagai alat perjuangan sepak bola, istilahnya seperti itu. Jadi memang sedikit banyak ada tentang nasionalismenya, baik itu secara klub maupun manajemen dan juga pemain. Jadi seperti itu. Oke, jadi begini yang dulu berawal dari sebuah skripsi, lalu dengan sedikit dukungan dari dosen-dosen, Mas Ferry masuk membukukan buku ini, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja untuk pembedah pertamanya. Untuk pembedah pertama kita langsung menuju ke Pak Fajar Junaidi. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY dan pegiat literasi sepak bola, dan juga seorang penulis buku merayakan sepak bola dan bonek komunitas supporter besar di Indonesia.
Oke, dan juga owner atau admin dari akun fandom_id, betul ya Pak ya? Oh enggak Mas, saya bukan pemilik. Mas belum, bukan. Oke. Bukan. Oke, saya aja nulis saja. Oke, untuk Pak Fajar, silakan saya beri waktu 20 menit untuk membedah buku. Oke, teman-teman, saya saja terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, appreciate untuk Mas Ferry, terbitnya buku ini. Berbahagia punya dosen teman saya kalau ngopi di warung kopi terligur gitu. Yang sangat mendorong untuk mempublikasikan bukunya gitu. Saya sedih kalau lihat nonton skripsinya mahasiswa ya numpuk di perpustakaan aja. Nah, saya ingin menunjukkan beberapa buku yang membincang tentang sepak bola di Solo. Misalnya bukunya Mas Devi. Ini kebetulan saya dan Mas Ramdon banyak bantu Pasopati, kota klub dan Pasopati. Fokusnya lebih banyak kepada Pasopati memang kan, bukan di klubnya, tapi sebagai sebuah kajian fans, bukunya Mbak Devi dari Pasopati kampus ini sungguh menarik gitu. Saya ingat datang di launching buku ini pas pulang ngajar dari UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana dari Salatiga ngebis, jadilah Mas Hasbi, co-foundernya Fandom juga datang gitu. Jadi kami pulang itu jam 12:30 kalau nggak salah, dianterin teman-teman Pasopati kampus. Waktu itu teman boleh kampus juga datang gitu, terus diantar ke terminal sampai Jogja ya sudah jam 2:30 gitu, 2:30. Padahal saya berangkat dari Jogja itu subuh gitu, untuk ngajar ke UKSW, jadi sudah sampai berganti hari. Saya ingat banget hujan-hujan waktu itu. Terus kemudian Mas Ramdon ngasih pengantar, terus saya ngasih penutup di buku ini. Terus ada lagi buku yang ditulis oleh Mas Ardian Nuriski, Pustaka Sepak Bola Surakarta. Buku ini menurut saya cukup bagus, diterbitkan oleh Indie Book Corner bareng sama Kampiun ID dan teman-teman sambernyawa.com gitu. Meskipun yang agak saya hurufnya kecil-kecil itu, kalau bagi saya yang sudah agak sepuh ini agak susah membacanya. Arsip-arsipnya cukup bagus. Semalam kami Pemuda Muhammadiyah Jogja kan ngadakan diskusi yang diundang Mas Dimas Maulana dan Mas Sauki, Ketua Asprof PSSI DIY. Kebetulan Asprof PSSI DIY itu sedang on proses untuk membuat museum sepak bola Indonesia gitu. Dan semalam meskipun diskusinya hanya Jogja aja, terus Mas Random juga rawuh gitu, saya juga usul yang idenya itu meskipun hanya acaranya temanya Muhammadiyah dan sepak bola Jogja, tapi fokusnya rencananya akan museum itu museum nasional, jadi salah satu destinasi gitu. Kebetulan di UAD Universitas Ahmad Dahlan itu ada museum Muhammadiyah 3 lantai, dan kebetulan ketua museumnya, direktur museumnya itu orang Asprof juga, bosnya Mas Yudi, bosnya UAD FC gitu. Jadi orangnya ya itu aja. Rencananya sih saya dan Mas Dimas mau usul dan mendorong agar ada satu corner yang tentang sepak bola gitu. Misalnya di buku ini itu disebutkan tentang bagaimana pertandingan segitiga antara Persebaya, Persis Solo, dan Hizbul Waton. Gitu. Untuk menyebut Hizbul Waton itu klub internal, saya nggak tahu di Solo masih hidup atau tidak. Kalau di Jogja itu Hizbul Waton sekarang main di Liga 3. Jadi Liga 3 Jogja itu mungkin Liga 3 yang berbeda dengan di Jawa Timur. Jadi kalau di Jawa Timur itu sampai Kerengan, sampai Gelutan, di Jawa Tengah sampai Tawuran juga. Kalau di Jogja itu ya konco ketemu konco gitu Liga 3-nya. Jadi kayak bala gajul aja ketemu konco dewe gitu. Relatif dekat. Misalnya klub-klubnya ya kalau Jogja terkenalkan Gama, terus kemudian Orion itu sekarang jadi UAD FC, diakuisisi oleh UAD. Kemudian HW itu diakuisisi oleh kampus saya, jadi PSHW. Kemudian UNY Sekarang pukul 20.31. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Cukup menarik untuk menuliskan tentang sejarah Persis Solo, ada arsip-arsipnya gitu. Ini misalnya di foto ini itu ada foto para pemain Persis Solo dan PSHW Solo gitu. Saya dulu pesennya sama Rido itu mahasiswa saya di kelasnya Asep di UNS gitu. Di UMS kok UNS. Sekarang pukul 20.32. Tulisan kebetulan program saat ini saya, tidak ada notifikasi ada baru. Yang nulis tentang sepak bola Solo. Ini Muhammad Mas Ilham Syafi'i. Gitu, dia judulnya Simbiosis Persis Solo dengan Harakoh Muhammadiyah gitu. Ini yang menarik ini.
ada satu iklan pertandingan antara Persis Solo sekarang dengan pukul 20.32. Surabaya. Gitu. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Surabaya menurut saya meluruskan sejarahnya HW. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau HW itu jadi klub yang tiba-tiba membeli klub Liga 2 terus kemudian diberi naming PSHW. Harusnya seperti di Jogja. Kami ini merintisnya dari nol melalui Liga 3. Ini ada contoh, ada iklannya, terus kemudian ini ada tokoh di Solo namanya Pak AE Saat yang terpilih menjadi ketua Persis Solo dan dia background-nya dari HW gitu. Kalau di kultur Mataraman, Solo, Jogja itu saya nggak tahu di Solo sekarang HW-nya seperti apa. Kalau di Jogja HW itu relatif kuat, relatif klub Liga 3 kuat dan klub Ascot. Kebetulan saya suka nonton liga-liga kecil gitu kalau di Jogja. Liganya Mas Ferry Liga 3. Karena dekat sama rumah. Alasannya itu aja, serius. Alasannya dekat sama rumah. Sekarang pukul 20.33. Itu nonton bola. Karena saat ini tidak ada notifikasi baru. Main Liga 3 ya udah kan tinggal jalan kaki aja. Benar-benar menikmati dan itu sepak bola rakyat karena kami benar-benar bisa berada di pinggir lapangan. Yang teman-teman bayangkan tidak akan terjadi kalau panjenengan nonton di Liga 2 apalagi Liga 1 gitu. Nah, terus bukunya Mas ada lagi kemarin saya baca bukunya Mas Tony Prastio ini menarik dari Unair juga. Gitu. Justru yang menarik ada fenomena yang nulis tentang Persis Solo itu kebanyakan yang kuliahnya bukan di Solo. Itu jadi fenomena yang menarik gitu. Kecuali Mbak Devi kan dari Solo gitu. Nanti Mas Niko kayaknya gabung tadi. Mas Niko yang bukunya mau terbit sama fandom gitu, yang nulis tentang Persis Solo. Nah, sorry aku pakai ini ya background ya jadi kabur. Nah, ini menurut saya buku yang menarik yang ditulis oleh Mas Ferry yang dengan kata pengantar Mas Rojil gitu. Terima kasih untuk buku dan tanda tangannya. Nah, menurut saya satu hal yang menarik dari buku ini, tentu saja adalah kata pengantar. Oke, kalau kaleng-kaleng. Saya kolektor bukunya Mas Rojil. Ini ada bukunya Mas Rojil. Oke, kalau yang Tionghoa dalam sepak bola Surabaya, saya kira udah tahu semua gitu. Terus adanya buku ditulis Mas Rojil, teman-teman Bonek Creator Forum, saya juga nge-save, saya juga nyimpen gitu. Nah, ada kata pengantar yang menarik dari Mas Rojil dalam buku ini, yaitu sepak bola bukan sekadar olahraga. Ini bagi saya sesuatu yang menarik. Gitu. Jadi sepak bola itu kan sekarang nggak bisa lagi dianggap sebagai olahraga. Sepak bola itu adalah field, sebuah lapangan konsentrasi dari berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sebenarnya adalah identitas. Kalau kita ngomongin sepak bola Indonesia, sekarang kan ngomong tentang identitas kota. Contoh sepak bola di Solo, Persis Solo itu menggunakan lambang Tugu Lilin. Betul ya, Tugu Lilin ya. Setahu saya Tugu Lilin itu kan dibangun untuk memperingati berdirinya Budi Utomo. Oke. Di epilog bukunya Mbak Devi Laili itu saya ngutip bukunya Rudolf Prasik. Satu lagi tentang Tan Malaka. Hari Aputsi. Sekarang pukul 20.35. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Dan budaya di Amerika Barat yang liar. Karena kita ketahui kaum oposisi itu berpusat di Solo. Gerakan Islam kuat di Solo, gerakan kiri kuat di Solo, gerakan kirinya dari yang kirinya gayanya dengan Front Demokrasi Rakyat atau Tan Malaka dengan Barisan Banteng, Persatuan Perjuangan yang kemudian memakan korban Dr. Muwardi. Dr. Muwardi itu kan sebenarnya pendukungnya Tan Malaka yang dia meninggal karena dibunuh oleh pendukungnya Musso. Yang menarik adalah di masa itu justru Solo itu menjadi tuan rumah dari PON. Gitu. Dan PON itu kan terbukti berhasil mengumpulkan orang-orang beragam kepentingan politik dan terjadi gencatan senjata. Kalau kita baca bukunya Hari Aputse dan sebagainya, kalau kita lihat Solo di tahun 40-an itu kan sungguh mengerikan. Ada gerakan anti Swapraja yang kemudian menghapuskan status daerah istimewa Surakarta, yang itu kemudian legasinya menjadi berbeda dengan di Jogja, gitu, posisi keratonnya. Kemudian ada juga perselisihan antara divisi Siliwangi dan divisi Senopati yang sekarang menjadi Diponegoro jika tidak salah. Nah, ini kan sesuatu yang menarik. Nah, terus lagi gerakan kiri dan gerakan kanan, Hizbullah dengan FDR pun dengan sesama gerakan kiri, Barisan Banteng pun juga berseteru. Oke, nah yang menarik perseteruan itu bisa berhenti. Saya lupa sekarang pukul 20.37. Makanya kemudian kipernya saat ini Persis tidak Solo, ada notifikasi baru. Persis Solo dan PSIM Jogja, namanya Raden Maladi, itu mengusulkan berdirinya TVRI. Jadi legasi berdirinya TVRI di Indonesia
itu adalah jasanya kipernya PSIM dan Persis Solo, namanya Ermaladi. Kalau nggak ada Ermaladi, Indonesia tidak akan menjadi negara kedua di Asia yang punya televisi. Indonesia itu negara kedua di Asia yang punya TV. Di masa di bukunya Muhyiddin M. Dahlan kayaknya ada deh di belakang saya yang dia cerita tentang Ganevo, bukunya Gusmuh gitu. Ganevo, Games of New Emerging Forces gitu. Jadi kan ini olimpiade tandingan, olimpiade kiri untuk menandingi olimpiade setelah Indonesia keluar dari PBB. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, buku-buku seperti ini sungguh menarik. Nah, mungkin siapa tahu Mas Ferry nanti bisa S2, S3, amin gitu, risetnya bisa diperluas. Ya kan? Untuk membincang tentang bagaimana sih sebenarnya konstelasi politik Solo tahun segitu gitu. Ya kan? Sekarang pukul 20.38. Apakah kemudian ini kan saat ini tidak ada notifikasi baru. Menyebabkan prestasinya Persis Solo menjadi anjlok. Sekarang pukul 20.38. Tahun 30-an saat ini kan tidak ada notifikasi baru. Raksasa yang tidur. Ya kan, saya kalau orang kaya tak beli sahamnya Persis Solo gitu. Saya kan orang biasa aja. Nunggu Mas Ramdon jadi rektor UNS nanti. Membeli sahamnya Persis Solo daripada Bayangkara latihan di stadion UNS gitu. Nah, ini kan alma materku ya. Bangga saya sebagai alumni UNS. Cuman sedih dipakai latihan oleh Bayangkara, bukan Persis gitu. Nah, ini kan sebenarnya fenomena yang menarik, konstelasinya. Misalnya Ermaladi gitu. Ermaladi itu kan legasinya sebenarnya di dua tempat, di PSIM dan di Persis Solo. Itu 2 malam kemarin Mas Dimas bawa skor itu main ke rumah. Kebetulan dia habis wawancara dengan salah seorang pemain PSIM di perumahan gitu dan mau ngisi acaranya kemarin. Nah, Mas Dimas itu Sekarang pukul 20.39. Ini dalam kasus di Jogja. Pesan dari Futsal Mania dan Ferry Widyatama. Di Jogja itu sepak bola lokal. Pesan di Futsal Mania. Lek bilang berbagi foto dengan Anda. Sayap Islam, terutama semangat orang-orang besok. Muhammadiyah, terutama orang-orang Lapangan Kauman. Geden. Misalnya Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid itu bendahara Muhammadiyah pertama. Bendahara list PSSI no pertama. pungging plus Pendiri nama. PSSI. Right arrow Lapangan Suda asli DP. di kampus Check mark UMB lama Suda itu yang Lunas. bangun adalah Suratin. 1. RZGS 101 XXL right arrow 50K. 2. Muchafidin 5L right arrow 50K. 3. Agus 23 XL check mark. 4. Zach 32 XL check mark. 5. Wahyu 99 XL right arrow 50K. 6. Miftat 6 plus 9 M check mark. 7. Arigu 18 plus XL right arrow 50K. Mungkin kita nanti bisa 8 Mali C 26 L right arrow 50K. 9. Hidayat 9 L check mark. 10. FAA 10 L check mark. 11. Ketchup 64 XL right arrow 50K. Dot. Totkin K12, Alamoon, 21L right arrow 50K. Dot. Totkin K13, Damar, 46L check mark. Dot. Totkin K4. Ferry bilang, siap. Masa ontran di tahun 40-an. Itu menjadi sesuatu yang menarik. Atau manajemen Persis Solo. Nah, itu menurut saya jadi awalan diskusi yang menarik untuk riset-riset ke depan. Ya, siapa tahu nanti kalau kondisi normal, Mas Ramdon dan teman-teman bisa menginisiasi festival literasi sepak bola di Solo. Kalau Mas Ramdon sudah ngomong ya selesai lah. Yang punya UNS soalnya. Gitu. Oke, saya kembalikan kepada Mas Aksel. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Bapak Fajar Junaidi. Dan terima kasih untuk selanjutnya. Ini untuk membedah selanjutnya ada dari Rojo Nugroho Bayu Aji. Itu Bapak dosen pendidikan sejarah UNESA, sekaligus dosennya Mas Ferry sendiri, dan juga beliau seorang penulis buku Tionghoa Surabaya dalam sepak bola dan mewarisi sepak bola, budaya dan kebangsaan Indonesia. Oke, untuk Bapak Bayu Haji, saya persilakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sehat selalu. Karena di era pandemi ini ternyata ada berkah bahwasanya kita bisa bertatap maya begitu ya untuk membahas tentang berbagai macam hal, termasuk pada mendiskusikan buku Mas Ferry yang berjudul PSB Solo untuk Indonesia Merdeka. Ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Fajar Junaidi bahwasanya sepak bola ini hal yang menarik dalam konteks konstelasi tidak hanya dari sisi olahraga,
Tadi ada politik yang sekarang pukul 20.42. Bagi Mas Ferry. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Ya, Mas Fajar tadi juga luar biasa bahwasanya ya Mas Fajar ini kan tidak hanya penikmat sepak bola tapi juga penulis, juga ya banyak karya-karyanya yang menginspirasi terutama di jurnal gitu ya. Kalau saya kan hanya sekarang pukul 24 tulisan koran. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Lah ini saya harus sekarang pukul 2 mengikuti jejak Mas Fajar Jun ini kan terkait dengan penulisan sepak bola yang lebih mendunia, menduniakan apa yang kemudian menjadi sejarah sepak bola di Indonesia dan juga bagaimana fandom di Indonesia ini tidak kalah meriah begitu ya dengan di Eropa begitu. Kalau saya melihat bukunya Richard Giulianotti, dia melakukan penelitian di seluruh dunia, tetapi belum masuk ke Asia Tenggara dia. Itu kelemahan dari bukunya Richard Giulianotti. Kalau semisal dia sampai ke Asia Tenggara, mungkin dia akan terkesima dengan melihat sepak bola di Indonesia yang luar biasa, bagaimana proses sejarah dan historisnya. Nah, sebenarnya sepak bola di Indonesia itu kan didirikan karena alasan politik begitu ya, karena saat itu sisi lain ya, saya waktu menuliskan skripsi itu keliling-keliling juga, dan saya berkeinginan juga gitu sebenarnya dulu menulis tentang bagaimana sisi politik PSSI dan sepak bola di Indonesia, tetapi pada akhirnya saya hanya menulis sebagian kecil orang-orang Tionghoa yang kemudian bermain sepak bola. Nah, sepak bola di Indonesia memang lahir dari politik karena saat tahun 1927 ketika semua partai politik dan organisasi politik itu dibekukan oleh Belanda, maka disitulah PSSI menjadi salah satu saluran begitu, karena sepak bola mendatangkan banyak penonton dan mendatangkan banyak orang. Disitulah ada perlawanan yang digencarkan oleh orang-orang Bumi Putra saat itu. Nah, sementara itu sebelum PSSI berdiri ada klub-klub lain begitu, ada di Solo VVB, kemudian ada Jogja gitu ya PSIM, kemudian ada Jakarta VIC, ada Bandung, ada Surabaya dan lain sebagainya ya. Dan Magelang ini nggak tahu sekarang IVBM itu ya, sepak bola Magelang dulu luar biasa, tetapi hari ini saya beberapa kali waktu di Jogja itu nonton ke Magelang karena ada pemain dari Magelang itu teman saya. Sekarang pukul 20.45. Main dengan saat PSIM, ini tidak ada notifikasi baru. Kalau nggak salah itu ya, atau Liga berapa itu ya. Masih lama itu waktu tahun 2011-an. Nah itu saya nonton begitu ya. Jadi disitulah kemudian sayang sekali ketika Magelang redup begitu ya. Padahal dulu beberapa pemain hebat lahir di pernah mengikuti Magelang. Sekarang ya. Pukul 20.46. Masuk juga. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Waktu masih di divisi utama itu juga ya ada yang bermain di Magelang. Nah, klub-klub yang kemudian menjadi cikal bakal pendiri PSSI ini terutama di Solo itu luar biasa karena perlawanan di Solo secara kultural itu bisa dilakukan melalui sepak bola. Karena kalau kita lihat itu sekarang pukul 40 Ludens bahwasanya manusia adalah makhluk bermain. Sekarang pukul 20.46. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Permainan itu memberikan sumbangsi besar terhadap sekarang pukul 20.46. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Kemudian menafsirkan permainan itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, sesuai dengan kondisi lingkup sosial konteksnya, gitu. Termasuk nanti beda di Surabaya dengan di Solo. Kalau di Surabaya dulu saat PSSI berdiri diminta untuk vis-a-vis ya, berhadapan-hadapan langsung dengan NIVB begitu ya. Terjadi masalah. Orang Belanda, kalau di Surabaya ada SWB. Itu di Surabaya menolak begitu ya. Karena sebelum PSSI berdiri,
SIVB dan SWB itu memiliki hubungan yang bagus. Mereka saling sparring partner begitulah. Mereka bersaing juga bersanding begitu. Lapangan mereka boleh dipakai begitu ya. Mereka tidak memakainya kan begitu. Sekarang Nah, pukul ya kan? 20.47. Sama kayak Saat ini tidak ada notifikasi baru. Ketika Belanda menggunakan ya semua minggir begitu. Tetapi ketika nganggur ya dipergunakan oleh yang lainnya. Nah, di Surabaya seperti itu. Nah, klub-klub Bumi Putra diperbolehkan gitu ya bermain meskipun pada akhirnya nanti juga ada perselisihan dalam konteks ada rasialisme dan lain sebagainya ketika tahun 32. Bedanya dengan Solo. Jadi dulu pengurus Persebaya melakukan berkirim surat bahwasanya tidak bisa vis-a-vis seperti yang dilakukan oleh Jakarta, yang dilakukan oleh Solo, terutama di Solo. Apalagi setelah ada Stadion Sriwedari ya. Stadion Sriwedari itu stadion yang paling modern lah di zamannya. Stadion yang menjadi simbol perlawanan secara kultural melalui olahraga. Bayangkan kalau dulu itu ya, bisa nggak sih orang Belanda itu kita pisui gitu ya. Orang Belanda kita pisui gitu kan. Wih, bajingok gue, kan. Nggak bisa, bermasalah. Tetapi kalau kemudian di dalam stadion itu ada luapan begitu ya. Luapan bisa memaki orang Belanda begitu. Ya ketika di stadion itu kita kan, ya macam-macam lah begitu ya. Kita maido pemain, kita bisa mengkata-katai orang Belanda kan seperti itu. Melalui melalui wadah di dalam stadion itu tadi. Nah, itu yang kemudian menarik bahwasanya bahkan di bukunya Mas sekarang Ferry pukul 20.49. Saat ini tidak ada notifikasi baru. Di Stadion Sriwedari sebagai salah satu simbol begitu ya. Meskipun belum ada bendera nasional Indonesia begitu. Tetapi apakah kemudian merah putih itu apakah sekedar kebetulan gitu ya? Apakah memang dari awal merah putih itu sudah menjadi semacam cikal bakal bendera Indonesia. Nah, ini kondisi historis saat itu akan berbeda ketika kita melihatnya dari masa sekarang. Nah, ini susahnya di sejarah dalam konteks lebih bisa menempatkan sudut pandang kita sesuai saat dengan ini zamannya. Tidak ada notifikasi baru. Kemudian cara pandang kita saat ini kemudian kita maknai, kita bawa untuk memandang masa lalu. Nah, itu ya sekaligus tantangan ya, bisa juga kekurangan, bisa juga jadi kelebihan. Karena sekarang pukul 20.50. Ilmu sejarah saat ini tidak ada notifikasi baru. Peristiwa atau fakta yang kemudian direkonstruksi ulang. Nah, VVB Solo ini seperti tadi kata Mas Fajar ini di tahun 30-an ini menjadi klub yang luar biasa begitu ya, juara, dan memang dulu kompetisinya antar kota ya. Antar kota itu awalnya memang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang begini loh. Dulu itu ada pasar malam ya, ada pasar malam yang mana pasar malam itu kan ramai, ada lapangan dan ada pertunjukan. Nah, sepak bola ini kan dapat mendatangkan banyak massa, dan disitulah kemudian ya semacam kayak sirkus begitu, ya kan? Ada pasar malam, kemudian ada pertandingan sepak bola dari kota-kota yang saat itu menyelenggarakan pasar malam, atau juga ada tim-tim yang diundang dari kota-kota lain begitu meramaikannya begitu. Nah, ya bergabung dengan pasar malam. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dulu terjadi masalah. Makanya sepak bola banyak dilakukan di alun-alun seperti itu ya, lapangan-lapangan besar. Nah, yang mana memang dengan adanya pasar malam itu membuat ramai. Nah, ketika ada Stadion Sriwedari ini semacam kayak simbol begitu loh ya. Iki loh ya. Ini loh orang-orang Surakarta itu loh kan ya. Orang-orang Surakarta
yang punya kuasa ya, kebetulan ya punya uang kan ya, keratonnya sugih banget itu kan ya, kayak Jogja lah kan. Jadi Solo dengan Jogja itu dulu itu ya Forsen London itu loh. Forsen London itu konsep istilahnya negara dalam negara begitu ya, yang mana rajanya itu bisa langsung komunikasi dengan Ratu Wilhelmina Belanda gitu ya, tanpa harus melalui pemerintah pusat jadi tanpa harus melalui gubernur jenderal. Sekarang gitu ya, pukul 20.53. Gitu kan ya. Kalau saat ini tidak ada notifikasi gitu, baru. Nggak perlu lapor gubernur jenderal, tetapi langsung bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Disitulah kemudian ada perlawanan secara kultural, yang mana kalau untuk Solo ya jelas-jelas di bukunya Mas Ferry ada semangat untuk melakukan perlawanan melalui sepak bola. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya sepak bola itu bisa ditafsirkan, bisa kita maknai dengan berbagai macam hal. Itu. Apapun bisa kita masukkan. Apa yang nggak bisa masuk dari sepak bola? Perjuangan kemerdekaan bisa masuk, begitu.